Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan hari ini kita belajar kembali tentang media pembelajaran fikih bab salat berjamaah. Salat berjamaah, pengertian salat berjamaah. Kata jamaah secara bahasa berarti banyak atau berkumpul. Menurut istilah, salat berjamaah adalah salat yang dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, salah satu menjadi imam dan lainnya sebagai makmum. Perintah melaksanakan salat berjamaah didasarkan pada firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 43 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang yang rukuk. Keutamaan salat berjamaah. Salat berjamaah memiliki beberapa keutamaan, di antaranya yang pertama, mendapatkan pahala salat berjamaah 27 derajat. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, salatul jama'ati afdalu min salatil faddi bisab'in wa isrina darajah. Artinya, salat jamaah lebih baik 27 derajat dibanding salat sendirian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nomor 2, diampuni dosa-dosanya oleh Allah SWT. Jadi, keutamaan salat berjamaah adalah dibanding sholat sendirian, yang pertama mendapatkan pahala 27 derajat. Kemudian yang kedua diampuni dosa-dosanya oleh Allah SWT. Hal-hal yang diperhatikan dalam sholat berjamaah. Yang pertama, syarat sholat berjamaah yaitu imam, kemudian makmum berniat mengikuti, kemudian sholat dikerjakan 2 orang atau lebih. Kemudian yang kedua, imam itu mempunyai beberapa ketentuan menjadi imam. Yang pertama adalah orang yang paling bagus penguasaan baca Al-Qur'annya. Jadi yang nomor 1 syarat menjadi imam adalah orang yang paling bagus penguasaannya bacaan Al-Qur'an. Kemudian yang kedua memiliki kemampuan yang paling luas pengetahuan agamanya atau sunnahnya. Kemudian yang selanjutnya dipilih yang paling dulu masuk Islam. Yang selanjutnya dipilih yang paling tua usianya. Dan yang terakhir syarat menjadi imam adalah memiliki akhlak yang baik atau akhlakul karimah. Itu adalah urutan syarat ketentuan menjadi imam, ada 5 hal yang harus didahulukan. Kemudian yang ketiga yang harus diperhatikan oleh imam ialah yang pertama imam memperhatikan kemampuan jamaah tidak membaca Al-Quran yang panjang-panjang. Sebelum memulai sholat, imam mengatur shaf barisan agar rapat dan lurus. Kemudian imam mengeraskan takbir perpindahan gerakan sholat atau takbir intihal. Kemudian yang keempat, syarat-syarat menjadi makmum. Yang pertama, berniat mengikuti makmum. Kemudian kedua, mengikuti gerakan imam. Yang ketiga, tidak boleh mendahului imam. Yang keempat adalah mengikuti imam untuk sholat yang sejenis. Contoh adalah imam melaksanakan sholat duhur, makmum juga melaksanakan sholat duhur. Halangan sholat berjamaah. Yang pertama adalah hujan lebat atau angin kencang yang menyusahkan perjalanan ke masjid. Kemudian yang kedua, sakit yang cukup parah sehingga sulit untuk ke masjid. Kemudian ketiga, karena lapar dan haus sedang makanan sudah tersedia. Jadi untuk poin yang ketiga ini, karena lapar, kemudian makanan sudah tersedia, ini boleh mendahulukan lapar dibandingkan sholat berjamaah.
Dalam hal ini apabila makanan sudah tersedia. Yang keempat adalah ingin buang air besar atau buang air kecil. Kemudian tata cara sholat berjamaah. Yang perlu diperhatikan ketika hendak melaksanakan sholat berjamaah di masjid, yang pertama adalah sholat berjamaah sebaiknya dilakukan di awal waktu. Kemudian imam meringankan makmum, yaitu mempersingkat sholat demi menjaga jamaah dan untuk memudahkannya. Yang selanjutnya, imam mengatur shaf atau barisan makmum supaya lurus dan rapat. Yang selanjutnya, dalam melaksanakan sholat jamaah, imam membaca bacaan sholat dengan dilirihkan atau dinyaringkan atau jahar. Yang selanjutnya, makmum mengikuti gerakan imam dan tidak boleh mendahulinya. Yang terakhir adalah setelah salam, imam membaca zikir dan doa, demikian pula makmum. Yang paling penting adalah pada waktu melaksanakan sholat berjamaah adalah posisi imam dan makmum sholat berjamaah. Ada beberapa posisi dan beberapa hal yang perlu diketahui. Yang pertama, jika makmum atau imam sama-sama laki-laki hanya seorang, maka dia berdiri di sebelah kanannya sejajar dengan posisi imam. Coba perhatikan gambar berikut. Ini adalah yang putih adalah imam, kemudian yang kuning adalah makmum. Jadi posisi apabila laki-laki, semuanya laki-laki hanya dua, maka posisi imam agak ke depan dan posisi makmum agak ke belakang sedikit. Itu yang pertama, jika keduanya adalah laki-laki. Kemudian yang kedua, jika imam laki-laki diikuti satu atau lebih jamaah perempuan, maka posisi makmum berada di belakang imam. Perhatikan seperti ini adalah jamaah laki-laki dan perempuan. Jadi hanya satu laki-laki sebagai imam dan satu perempuan sebagai makmum. Maka posisi yang benar adalah seperti pada gambar berikut ini. Imam laki-laki dan ini adalah makmum perempuan. Posisi yang benar adalah seperti yang tertera pada gambar ini. Mari kita lanjutkan yang berikutnya. Yang ketiga, jika makmum dua orang atau lebih dan sama jenis kelaminnya, maka makmum berdiri membentuk shaf di belakang imam. Shaf dibentuk dimulai tepat dari belakang imam, terus dipenuhi ke sebelah kanan dan kiri imam sampai penuh. Perhatikan gambar berikut ini. Posisi imam di depan dan makmum di belakang. Seperti yang ada di gambar ini adalah jika imam dan makmum semuanya laki-laki adalah seperti yang tertera pada gambar berikut ini. Kemudian yang keempat, jika makmumnya laki-laki dan perempuan, maka makmum laki-laki di depan, lalu makmum perempuan di belakang. Cara menyusun shafnya dimulai dari tengah atau belakang imam, utamanya memenuhi sisi kanan, belakang imam, diteruskan dari belakang imam ke kiri. Perhatikan gambar berikut. Yang pertama adalah ini gambar imam pada posisi imam, kemudian pada panah yang kedua adalah ini adalah makmum laki-laki dan posisi yang selanjutnya adalah makmum perempuan. Jadi posisi imam, makmum laki-laki dan makmum perempuan seperti pada gambar tersebut. Kemudian yang kelima, jika imam dan makmum sama-sama perempuan, maka makmum perempuan hanya seorang, maka dia sejajar dengan posisi imam. Perhatikan ini adalah khusus perempuan, makmum dan imam adalah perempuan hanya dua saja. Maka posisinya pada gambar seperti ini. Jadi posisinya sejajar,
imam, posisi imam, dan posisi makmum. Kedua-duanya sejajar. Tidak seperti pada, ini adalah posisi yang benar, tidak seperti pada gambar ini. Ini seperti posisi makmum dan imam laki-laki. Maka posisi yang seperti ini adalah posisi imam dan makmum perempuan yang salah. Kemudian untuk perempuan lebih dari seorang dan bahkan shaf yang lebih dari satu, posisi imam berada di tengah shaf pertama, lalu shaf berikutnya berjajar ke belakang. Yang dimaksud nomor 6 ini adalah jika makmum atau imam dan makmum semuanya perempuan, maka posisi makmum dan imam itu sejajar. Posisi imam pada gambar berikut adalah posisinya adalah seperti pada panah ini adalah di tengah-tengah. Jadi posisi imam sejajar dengan makmum, tapi cuma berada di tengah. Kemudian kalau masih ada shaf berikutnya, maka menyesuaikan shaf di belakangnya. Demikian pembelajaran pada hari ini tentang tata cara sholat berjamaah. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.